Saat negara-negara di Asia berlomba membeli jet tempur paling mutakhir, Thailand justru memilih sesuatu yang tidak biasa. Bukan F-16 buatan Amerika, bukan Rafale dari Perancis, bahkan bukan juga J-10C buatan Cina. Thailand memilih Gripen, jet tempur ringan buatan Swedia, sebagai andalan barunya. Dan ini bukan sekadar soal teknis, ini soal strategi, kedaulatan, dan independensi. Royal Thai Air Force secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan membeli 12 unit Gripen untuk menggantikan F-16 mereka yang sudah digunakan sejak era 1980-an. Menurut Marsekal Punpakde Patanakul, ini adalah langkah penting untuk menjaga kedaulatan udara Thailand dan memodernisasi pertahanan nasional. Mengapa bukan F-16 atau Rafale? F-16 Block 70 adalah jet legendaris Amerika, tapi Thailand tahu, membeli dari Amerika berarti membawa serta paket ketergantungan, dukungan logistik, pengawasan sistem tempur, dan tentu saja, risiko embargo politik di masa depan. Rafale juga sempat masuk pertimbangan. Jet ini canggih dan prestisius, tapi terlalu mahal. Biaya pengadaan dan operasionalnya bisa lebih dari 2 kali lipat Gripen. Dan Thailand pernah menyaksikan langsung bagaimana Prancis menarik dukungan teknis di tengah tensi kawasan. Thailand tak mau senjata mewah yang tak bisa digunakan saat genting. Lalu bagaimana dengan J-10CE buatan Cina? Secara spesifikasi, ini jet yang sangat layak, apalagi setelah kemenangan duel udara India-Pakistan. J-10C juga dilengkapi radar AESA, rudal PL-15 jarak jauh, dan harga jauh lebih murah dibanding pesaing dari barat. Dan faktanya, Angkatan Darat Thailand saat ini justru banyak menggunakan alutsista buatan Cina, mulai dari tank VT-4 hingga artileri self-propelled SH series. Tapi mengapa Angkatan Udara Thailand menolak J-10C? Jawabannya sederhana, kompatibilitas. Sistem tempur J-10C sangat bergantung pada ekosistem militer Cina, dan tidak bisa terintegrasi dengan sistem standar NATO yang digunakan oleh Thailand. Meskipun hubungan diplomatik Thailand-Cina cukup kuat, mereka tampaknya tak ingin terjebak rivalitas Amerika dan Tiongkok. Dan secara politik, Gripen memberi satu hal yang tak dimiliki J-10, yakni netralitas. Gripen bukan jet yang dominan di setiap statistik, tapi dia dirancang untuk negara yang ingin bertahan, bukan mendominasi. Jet ini bisa lepas landas dari jalan raya, tidak butuh pangkalan besar, dan punya biaya operasional terendah di kelasnya. Gripen juga membawa teknologi Swedia yang unik, data link canggih, radar AESA multimode, dan dukungan misi tempur yang bisa disesuaikan tanpa harus bergantung pada negara asal. Dan yang paling penting, Swedia tidak memainkan politik kekuatan. Thailand bebas menggunakan Gripen kapanpun dibutuhkan, tanpa harus minta izin ke Washington, Paris, atau Beijing. Thailand menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan Gripen generasi baru. Dengan keputusan ini, mereka menghindari dominasi blok Amerika, menghindari tekanan diplomatik, dan menolak jebakan biaya dari Eropa Barat. Sebuah langkah yang tenang, tapi tajam. Gripen bukan hanya pilihan teknis, tapi simbol dari kedaulatan strategis. Dan saat negara lain masih sibuk berdebat antara siapa yang lebih unggul di atas kertas, Thailand sudah memilih jet yang bisa terbang di tengah konflik, tanpa perlu tunggu kode OTP saat luncurkan rudal.